Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Kelereng, itu bulat dan hitam seukuran kepalan tangan, mereka adalah semut raksasa, dan mereka membuat suara, sua-sua saat mereka menggigitnya. Ekspresi Mu Zuang mengeras, alih-alih mundur, dia mengangkat lengan kanannya, membuka jari-jarinya, dan mengarahkan telapak tangannya ke bawah. Sebuah susunan muncul di tengah telapak tangannya, memancarkan cahaya hijau. Kemudian, sesosok tampak terpisah dari tubuhnya, itu adalah boneka berbentuk manusia yang setinggi dia, ia juga mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di lengannya. Kedua lengan itu saling menempel, tetapi telapak tangan boneka menghadap ke atas, dan kelima jarinya membentuk segel. Seberkas cahaya hijau menyebar di segel boneka, itu seukuran kasur dan persis sama dengan segel di telapak tangan Mu Zuang, keduanya muncul pada saat yang sama, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Pemecah penusuk, wajah Mu Zuang serius, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, kekuatan menakutkan menyebar dari telapak tangannya, menutupi area beberapa mu, dan dihantam dengan kekuatan yang mengejutkan. Bum bum bum. Semua semut yang telah melesat hancur oleh cahaya, kekuatan gerakan itu meledak ke tanah, menyapu gelombang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tanahnya benar-benar hancur, dan bahkan serangga, burung, dan binatang buas di langit terpengaruh, ada banyak kematian dan luka-luka. Semua orang terkejut, bahkan Jing Qi, yang juga berasal dari keluarga tertutup, jarang melihat Mu Zuang bertarung, dia hanya tahu bahwa Mu Zuang telah menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia tidak berharap dia memiliki kekuatan seperti itu benar-benar menghancurkan bumi. Yunxiao terkejut dan sangat gembira, pantas saja Mu Zuang berani membual bahwa dia akan menekan orang-orang di bawah, pukulan barusan jelas merupakan kekuatan yang sangat besar, jika basis kultivasinya sudah semenakutkan ini, maka dengan penambahan boneka, akan sulit untuk diperkirakan. Ketika orang-orang dari klan Mu melihat pemimpin klan mereka menunjukkan kekuatan ilahinya, mereka semua tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Di sisi lain, Mu Zuang adalah yang paling tenang, setelah serangan itu, boneka misterius itu menghilang dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Dengan sekejap, dia kembali ke langit dan bersembunyi di payung ikan suan. Wan Yiqian sudah membuka payung, meliputi area seluas 2 hingga 300 kaki, dan bagian dalamnya dipenuhi dengan cahaya ungu pekat. Semua orang mundur kembali ke payung mereka dan membentuk lingkaran, terus-menerus menyerang musuh dari segala arah. Wan Yiqian dengan cepat maju untuk memberi selamat padanya, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Tuan Mu Zuang, langkah yang bagus." Dengan satu gerakan, dia membalikkan bumi dan menyapu semua semut hitam, membunuh mereka semua. Aura Mu Zuang sangat melemah, langkah tadi itu telah menghabiskan terlalu banyak energinya, dia harus minum beberapa pil untuk menstabilkan auranya, dia dengan dingin melirik Wan Yiqian dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, cepat bunuh musuh." Wan Yiqian merasakan benjolan di tenggorokannya, dia tertawa canggung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia hanya berdiri di sana dengan payung ikan hitam. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi mengendalikan ikan mistik juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan esensi, terutama ketika diserang dari segala arah, itu juga sangat melelahkan baginya. Tidak lama kemudian, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada banyak rune yang bergulir dalam cahaya ungu yang dipancarkan payung, tetapi mereka terus menghilang. "Saudara Fei Yang, apakah kamu sudah selesai?" Yunxiao dengan gugup menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan Nan, salah satunya tertutup petir, sementara yang lainnya tertutup racun, keduanya melakukan gerakan mantra untuk mengendalikan bola hijau kecil di depan mereka, orang-orang di dalam payung ikan mistik bisa merasakan kengerian gerakan itu dan mau tidak mau mencoba menghindarinya. "Ya, saya sudah selesai." Mereka berdua melemparkan segel mantra terakhir mereka dan bergabung untuk memukul bola petir beracun ke dalam kelompok cacing perak. Keren, 1000 tahun dan 10.000 tahun. Dengan suara, honglong, seluruh langit menyebar ke dunia guntur, racun itu juga memenuhi seluruh tempat tinggal surgawi dalam sekejap, semua burung,
binatang buas, serangga, dan semut berubah menjadi hijau dalam sekejap. Tidak diketahui apakah mereka diracuni atau diterangi oleh petir. Namun, serangga, ikan, burung, dan binatang buas yang pertama kali menanggung beban serangan semuanya menjadi lamban. Kemudian, mereka jatuh dari langit, dan tubuh mereka mulai membusuk. Racun itu seperti penyakit menular, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, terutama kelelawar dan burung, yang jatuh dalam jumlah besar. Meskipun langkah Yun Xiao telah dikabarkan ajaib selama pertempuran di 5 gunung awan, kerumunan hanya skeptis tentang hal itu, dan hanya pada saat inilah mereka terkejut. Jing Qi bahkan lebih tercengang. 7 Damas Illusion Green dan bulu Jiusa Suannya adalah 5 racun utama kepunahan. Langkah ini telah memprovokasi dia, dan banyak ide segera muncul di benaknya. Mengaung, mengaung. Sekelompok binatang buas di belakangnya meraung kesakitan saat mereka mati, yang tersisa tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Hanya cacing perak yang masih mengepakkan sayapnya, meskipun setengah kecil dari mereka telah terbunuh, racun di punggungnya sangat ringan. Selain itu, mereka sepertinya tidak takut dan terus bergegas maju. Kapan hal-hal sialan ini akan berakhir? Mata Xiao Hong juga merah karena pembunuhan itu, dan dia sangat marah. Wajahnya ditutupi dengan pola iblis, dan tangan kirinya berkedip dengan cahaya iblis sementara tangan kanannya berkedip dengan heart flame. Setiap gerakan membunuh segerombolan cacing perak, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Dengan cacing perak memimpin serangan, kelelawar yang belum mati berteriak lebih menyedihkan, "Cici, tidak ada habisnya." Meskipun tidak membahayakan orang secara langsung, itu mengganggu pikiran mereka dan merangsang saraf mereka, menyebabkan mereka terus-menerus kesal. Wan Yiqian juga dalam keadaan menyedihkan, tangannya mulai gemetar saat dia memegang payung ikan suan, keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya saat dia berteriak, "Saudara Fei Yang, efek petir beracun barusan sepertinya cukup bagus, bisakah kamu menggunakannya beberapa kali lagi?" Baik Yun Xiao dan Bei Feng Nan hampir sepenuhnya sibuk, terutama Yun Xiao, yang baru saja menggunakan formasi pedang dan masih terluka. Dia terengah-engah dengan wajah pucat dan bahkan tidak repot-repot memperhatikan Wan Yiqian. Ku Hongyan menegur, "Lakukan lagi. Apakah menurutmu itu makanan? Bahkan jika kamu ingin makan, kamu harus menunggu setengah hari." "Sialan, ayo bertarung dengan mereka." Yun Xiao dipenuhi dengan amarah, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju lagi. Cacing perak ini sebenarnya sangat sulit untuk menyakitinya, kematian pedang telah membunuh banyak dari mereka, tetapi ada terlalu banyak dari mereka, jadi dia akan kelelahan sampai mati. Beberapa dari mereka bergegas melewati cahaya pedang dan mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia digigit kesakitan. Untungnya, dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa binasa dan tubuh roh 5 elemen. Petir langsung melesat keluar dari tubuhnya dan menyetrum serangga yang menimpanya. Namun, yang lain tidak seberuntung itu. Ye Fan sudah bersembunyi di tablet alam ilahi, dan Bu Zi dan 2 lainnya juga berjuang untuk bertahan. Dari waktu ke waktu, mereka digigit serangga dan memiliki lubang berdarah di tubuh mereka. Ah! Tiba-tiba, seorang anggota klanmu mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Saat serangannya berhenti, cacing perak langsung melilit tubuhnya dan menggerogotinya sampai bahkan tidak ada abu yang tersisa. Serangga itu berlumuran darah saat mereka terbang ke arah yang lain. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Serangga ini, Mu Yitong tiba-tiba berteriak ketakutan, matanya dipenuhi ketakutan. Skill ultimatenya, mengubah kacang menjadi tentara, telah menyebabkan ratusan boneka bergegas dan bertarung. Sekarang, mereka semua merangkak dengan cacing perak dan memiliki lubang di sekujur tubuh mereka. Beberapa dari mereka bahkan telah dimakan sepenuhnya. Tidak hanya boneka, tetapi senjata tingkat mendalam banyak orang juga merangkak dengan cacing perak ini. Pada awalnya, mereka masih bisa menggunakan kaisar Qi mereka untuk mengibaskannya, tetapi kemudian, ketika kekuatan esensi mereka sangat habis, mereka ditinggalkan sendirian. Baru sekarang mereka menemukan bahwa permukaannya penuh dengan lubang yang telah digigit, dan kekuatan senjata tingkat yang dalam telah sangat berkurang. Ekspresi orang-orang klanmu berubah drastis, banyak dari mereka menggunakan semua jenis boneka, dan tubuh mereka juga ditutupi dengan serangga, yang terus-menerus dimakan. Hanya luka pedang Yun Xiao yang masih merah dan cerah, serangga yang tergeletak di atasnya menggigit dan menggigit sampai mati, lalu jatuh dari pedang.
mundur ke pintu masuk. Meskipun mereka dikelilingi oleh musuh dari semua sisi, jelas bahwa serangga perak ini adalah keberadaan yang paling menakutkan, diikuti oleh binatang buas di belakang mereka, dan kelelawar serta burung di langit adalah yang terlemah. Namun, kubah itu belum terbelah oleh serangan habis-habisan Ku Hongyan, jadi hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bergegas ke tanah, mereka hanya bisa memilih untuk menyerang binatang buas dan mundur. Selain itu, kecerdasan spiritual binatang buas jelas lebih tinggi daripada cacing perak, setelah lebih dari setengah dari mereka diracuni, mereka menjadi berhati-hati dan tidak berani mendekat dengan santai. Kami akan membawa bagian belakang, kalian semua, mundur, mundur. Cahaya pedang Yun Xiao menari dengan cara kedap udara, tetapi momentum pedang itu semakin lemah, dan semakin banyak cacing perak menimpanya, yang semuanya hancur oleh petir. Ku Hongyan juga menemukan bahwa dia kelelahan, jadi dia buru-buru memperluas kekuatan pedang untuk melindungi Yun Xiao di belakangnya dan berkata, "Fei Yang, kamu juga mundur dulu." Yun Xiao menggertakkan giginya, dia tahu bahwa memang terlalu berlebihan baginya untuk menutupi bagian belakang, jadi dia tidak ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di depan mereka. Jeritan menyedihkan terdengar, seorang tetua dari keluarga Mu telah ditusuk oleh pedang, dan tubuhnya meledak di tempat. Pedang itu tidak kehilangan momentumnya dan terus menebas, dan di depannya ada Yun Xiao. Mengapa ada pedang? Semua orang tercengang, tetapi sebelum mereka bisa memikirkannya, Yun Xiao berteriak keras dan meraih pedang dengan 5 jarinya seperti cakar elang. Ledakan, gengki di 5 jarinya seperti pisau, dan mencengkeram tubuh pedang, menggoyangkan. Lengannya sampai mati rasa, esensi senjata pada pedang terus menyebar, menyapu tangannya dan mengaduk cahaya keemasan. Mata Yun Xiao berkedip saat dia menatap pedang, yang penuh dengan keganasan dan memancarkan pesona kuno yang berat. Ledakan, ledakan, tanah bergetar dari pintu masuk di depan, seolah-olah keberadaan besar sedang melangkah maju. Semua binatang buas itu meratap rendah dan penuh ketakutan, kemudian, rambut mereka berdiri tegak saat mereka meraung dengan gila dan bergegas ke arah Yun Xiao dan yang lainnya. Karakter utamanya ada di sini. Hati semua orang bergetar saat mereka merasakan tekanan yang sangat kuat tidak jauh, itu ganas dan brutal. Tidak hanya binatang buas yang gemetar di ruang angkasa, tetapi kelelawar, burung, dan bahkan cacing perak juga menjadi ganas, seolah-olah penguasa tempat ini sedang turun. Hati-hati, semuanya. Mu Zuang berteriak dengan suara yang dalam dan membunuh beberapa binatang buas yang menyerangnya, tetapi dia tidak berani bergerak maju. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak punya cara untuk maju atau mundur, mereka hanya bisa tenang dan bertarung. Kuncinya adalah cacing perak sulit dihadapi, kekuatan dan jumlah binatang burung terbatas, dan akan ada saatnya mereka semua terbunuh. Setidaknya ada 1 juta cacing perak lagi, dan mereka turun berkelompok, air, api, dan 5 elemen tidak dapat menyakiti mereka, hanya pedang dan pedang ganas yang bisa menebasnya, tetapi jumlah cacing perak yang dimusnahkan setiap kali terlalu sedikit. Murid lain dari keluarga Mu mengeluarkan jeritan yang mengental darah saat tubuhnya ditutupi cacing perak, segera setelah itu, seekor burung aneh menukik ke bawah dan meraih murid itu ke langit. Segera, 7 atau 8 burung aneh bergegas mendekat dan mencabik-cabik murid itu berkeping-keping, namun, bahkan potongan-potongan itu dimakan oleh cacing perak di depan semua orang, tidak meninggalkan apa-apa. Murid-murid lain dari keluarga Mu sangat ketakutan sehingga gigi mereka bergetar dan air mata mengalir keluar, mereka sangat ketakutan. Mu Zuang terkejut sekaligus marah, murid-murid keluarga Mu yang mengikutinya ke surga Langya adalah tetua atau elit, meskipun tidak semuanya ada di sini, masing-masing dari mereka menderita kerugian besar. Tuan Muda Yun Xiao, saya punya permintaan lancang, Mu Zuang berkata dengan suara rendah. Yun Xiao sedikit mengernyit, tetapi dia segera mengerti apa yang dia maksud, dia mengangguk dan berkata, kamu ingin murid-murid ini bersembunyi di tablet alam ilahiku, kan? Halus. Dia menyingkirkan pedangnya, dan tablet alam ilahi terbang keluar dari antara alisnya dan mendarat di tangannya, seberkas cahaya terbang keluar dan menutupi para murid. Jangan melawan, biarkan kekuatan ini menyeretmu pergi. Para murid sangat gembira, bagaimana mereka bisa menolak? Mereka buru-buru melompat ke dalam cahaya, tablet alam ilahi berputar dan mereka dibawa masuk. Sekarang,
keluargamu hanya memiliki Mu Zuang dan 5 tetua yang tersisa, semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, setidaknya di puncak seni bela diri, bahkan jika mereka ingin bersembunyi, mereka terlalu malu untuk memintanya. Wan Yiqian menelan ludah juga, bahkan jika dia berkulit tebal, dia terlalu malu untuk meminta Yun Xiao bersembunyi di sana. Yang terpenting, dia tidak berpikir bahwa Yun Xiao akan setuju. Saat tablet alam ilahi muncul, raungan keras datang dari depan, mengguncang bumi dan pegunungan, seluruh gua tampak runtuh. Segera, aura menakutkan menyebar dengan cepat, semua orang merasakan tekanan besar, bahkan burung, binatang buas, dan serangga tiba-tiba menghentikan serangan mereka. Di bawah tekanan, mereka tampak merasa takut dan tidak berani bergerak. Fei Yang, hati-hati, Ku Hongyan berteriak kaget, dan kekuatannya, yang telah mencapai puncak kesempurnaan, meledak dalam sekejap. Aura pembunuh pada pedang Zixiao melonjak ke langit, dan dia menusuk dengan keras. Sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di depan Yun Xiao dan membuka tangannya untuk menamparnya. Tubuh Yun Xiao gemetar, auranya lemah saat ini, dan sulit baginya untuk menahan tekanan besar, tapi pupil matanya sedikit menyempit karena terkejut. Penampilan bayangan benar-benar terungkap di depannya. Itu adalah monster dengan ekspresi dingin dan warna metalik, itu bukan manusia. Selain itu, dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Target tangan besar itu adalah tablet alam ilahi. Tangan monster itu tiba-tiba berhenti bergerak, itu bisa merasakan kekuatan pedang Ku Hongyan, itu tidak berani ceroboh, ia mengepalkan kelima jarinya menjadi kepalan tangan dan meninju. Ledakan, pukulan itu mendarat di ujung pedang, mengaduk cahaya pedang yang kuat yang tersebar ke segala arah, seolah-olah matahari telah terbit dari kegelapan bawah tanah. Yun Xiao, yang paling dekat, terlempar mundur beberapa kaki oleh gelombang energi sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ku Hongyan terkejut, dia telah menggunakan semua kuatannya dalam serangan pedang ini, tetapi itu tidak bisa melukai pihak lain. Selain itu, pihak lain tidak bersenjata. Ledakan, monster itu melemparkan pukulan lain dan menjatuhkan pedang Zixiao, kemudian, ia terbang ke bawah dan meraih Yun Xiao, tampaknya mengunci tablet alam ilahi. Baru pada saat itulah semua orang melihat penampilan monster itu dengan jelas. Itu tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari logam dan wajahnya dingin. Itu seperti Calabash Little King Kong, tapi wajahnya lebih tampan. Yun Xiao tidak punya waktu untuk memikirkan itu, dia menyingkirkan tablet alam ilahi dengan membalikkan tangannya dan berteleportasi. Monster itu merasakan fluktuasi spasial dan meraung, itu melepaskan tekanan kuat yang menekan seluruh ruang. Sosok Yun Xiao, yang baru saja menghilang, muncul kembali di tempat yang sama, dan monster itu melemparkan pukulan ke arahnya. Udara terus meledak dan terbakar, kekuatan tinju yang menakutkan itu seperti meteorit yang jatuh ke tanah, menghancurkan ruang. Dalam ngerinya, Yun Xiao mengeluarkan cermin awan malam dengan membalikkan tangannya dan mengarahkannya ke langit. Cahaya cermin bergetar dan menyinari kekuatan tinju, tetapi benar-benar meredup dan cahayanya langsung hancur. Ledakan, tinju monster itu mendarat di cermin, membuat suara getar yang keras, kemudian, seluruh ruang dipenuhi dengan aliran cahaya kacau yang tak terhitung jumlahnya, itu sangat kacau. Ledakan, cermin awan matahari terbenam kesedihan yang luar biasa tidak dapat menahan serangan itu dan hancur sepenuhnya. Ledakan, setelah menghancurkan kesedihan besar Twilight Cloud Mirror, kekuatan tinju menghantam tubuh Yun Xiao, langsung menghancurkan dadanya dan meledakkan seluruh tubuhnya. Namun, tubuh yang meledak bukanlah daging dan darah, tetapi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya dan memadatkan tubuh aslinya lagi. Dia memuntahkan seteguk besar darah. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kekuatan monster ini terlalu tirani, dan serangannya menentukan, tanpa ragu-ragu sedikit pun. Wajah Yun Xiao sangat pucat, dan fungsi tubuhnya rusak parah. Cahaya mengkilap berkedip-kedip, dan dia batuk darah. Mati. Ku Hongyan sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menebas pedang Zixiao dengan seluruh kekuatannya yang dikumpulkan di pedang. Dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh pria itu. Monster itu ingin mengejar Yun Xiao, tetapi pada saat itu, ia sedikit memalingkan wajahnya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, ia melakukan skill menangkap naga dengan kedua tangan dan meraih pedang. Ledakan.
Beberapa aura tajam melilit tangan monster itu, 10 jarinya jatuh berulang kali dan mencubit pedang dengan cerdik, mengunci pedang awan ungu. Ku Hongyan terkejut dan cemas, kekuatan yang mengunci pedang itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali, dia hanya bisa menamparnya dengan tangan kirinya. Siapa sangka monster itu tidak akan menghindar atau menghindarinya, membiarkan telapak tangan mendarat di bahunya. Ledakan, monster itu terpaksa mundur 2 langkah. Ku Hongyan bahkan lebih terkejut, bahkan batu dan logam akan hancur oleh telapak tangannya yang kuat penuh, tetapi monster di depannya benar-benar baik-baik saja. Tidak hanya itu, tetapi dia juga merasakan kekuatan besar dari pukulan telapak tangan mengenai logam yang sangat keras, telapak tangannya sedikit sakit, dan tulang di kelima jarinya terasa seperti akan retak. Mungkinkah benda ini boneka? Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia merasakan kekuatan besar datang dari tangan kanan yang memegang pedang, tangan monster itu berputar, dan dia hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang, seluruh tubuhnya terlempar keluar dengan kekuatan. Dia buru-buru menggunakan kemampuan ilahi seperti tetesan 1000 pound, tetapi dia masih tidak bisa menstabilkan dirinya, dia terbang lurus ke beberapa lusin zang sebelum menstabilkan tubuhnya. Lapisan cahaya melintas di tubuhnya, dan dia tidak peduli mengatur pernapasan dan energi elemennya saat dia sekali lagi menebas dengan pedangnya. Setelah mengibaskannya, monster itu mengejar Yun Xiao lagi, dan dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa menahan pukulan lain. Tiba-tiba, 3 berkas cahaya melintas dan muncul di depan Yun Xiao, menghadap monster itu. Yang di tengah adalah Xiao Hong, dia mendengus dan tertawa, bisakah kalian melakukannya? Mundur. Di sebelah kiri adalah Mu Zuang, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan patuh menghindar ke samping. Di sebelah kanannya adalah Fei Ni, alih-alih mundur, dia mengeluarkan pil roh yang dia miliki dan menyerahkannya kepada Yun Xiao. Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan mendorong tangan Fei Ni ke belakang, pil ini tidak berguna bagiku, lakukan yang terbaik untuk melindungiku, bala bantuan akan segera tiba. Tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual, jadi ramuan biasa tidak berguna, bahkan harta karun alam tingkat atas tidak berpengaruh, dia hanya bisa mengandalkan pemulihannya sendiri untuk pulih. Selanjutnya, melalui manik-manik darah yang diberikan Mo padanya, dia sudah merasakan bahwa itu Yi sedang dalam perjalanan, dengan kekuatan Yi, dia seharusnya bisa menekan monster di depannya. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai memulihkan diri. Seolah menghadapi musuh besar, Fei Ni memanggil The Phantom of a Heavenly Phoenix di belakangnya dan berdiri dengan tenang di depan Yun Xiao, tidak berani bersantai bahkan sesaat. Dia tahu bahwa itu dia akan mati jika dia bergegas maju dengan kekuatannya, tetapi selama monster itu bergegas, dia setidaknya bisa mengulur waktu untuk Yun Xiao dengan hidupnya. Matanya yang dingin dan teguh serta tubuhnya yang tenang menunjukkan bahwa dia bertekad untuk melindunginya dengan nyawanya. Monster itu bergegas ke sisi Xiao Hong, dan wajahnya yang dingin tampak mengerutkan kening, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menutup 5 jarinya menjadi pisau dan menebas. Ledakan, angin kencang menyebar, tangan kanan Xiao Hong mengepal tangan, dan iblis es Heart Flame menari di telapak tangannya saat dia menyerang. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan bilah tangan monster itu menembus angin tinju dan menebas telapak tangan Xiao Hong. Darah merah mengalir di tangannya yang ramping seperti giok, lalu menetes seperti manik-manik. Dia benar-benar terluka. Semua orang terkejut, Xiao Hong adalah yang mulia surgawi, dan kekuatannya jelas bagi semua orang, namun, dia bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun dari monster itu. Iblis es Heart Flame masih menyala di telapak tangannya, melahap tinju monster itu sepertinya merasakan sakit dan mencoba menarik lengannya ke belakang, tetapi jari-jari Xiao Hong mencengkeram erat, ia berjuang beberapa kali, tetapi tidak dapat membebaskan diri. Beraninya kamu menyakitimu, apakah orang tuamu tahu bahwa kamu sangat kuat? Xiao Hong menjerit tajam, seolah-olah itu sangat marah, rambutnya yang panjang berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya memancarkan api yang mengamuk, iblis es Heart Flame menyapu seperti gelombang. Ledakan, setengah dari langit diterangi oleh api, dan seluruh tubuh monster itu dipanggang oleh hati api, permukaan logam tubuhnya mulai bersinar, menahan api. Sua-sua, sejumlah besar burung juga terbunuh oleh ledakan lautan api yang tiba-tiba, serangga perak juga menjadi ganas,
sayap mereka mengepak liar saat mereka mati-matian terbang menjauh, banyak dari mereka meledak di tengah api dan kemudian berubah menjadi asap. Feini, yang paling dekat, terkejut, tetapi nyala api terpisah dengan sendirinya ketika datang ke arah mereka, mengelilinginya dan Yun Xiao, Mu Zuang dan Ku Hongyan, yang sedikit lebih jauh, tidak seberuntung itu, api mengabaikan keberadaan mereka dan melesat melewati mereka. Mereka berdua mengerutkan alis dan berteleportasi ke tanah untuk menghindari lautan api. Kamu berani menyakitiku, mengapa kamu tidak pergi ke surga? Xiao Hong masih dalam keadaan marah yang luar biasa, dan pola sihir tipis mulai merangak di seluruh wajahnya, ia mengangkat lengan kirinya dan melemparkan pukulan. Pergi ke neraka, tubuh monster itu gemetar di bawah kekuatan pukulan, ia mengangkat lengan kirinya, yang berubah menjadi trisula emas. Desir. Tombak bertemu dengan pancaran tinju dan menusuk ke depan. Ledakan, cahaya intens lainnya meledak, dan bahkan lautan api didorong mundur beberapa ratus kaki, menciptakan ruang hampa. Dua orang di tengah hampir terjebak bersama. Jingqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan orang-orang lainnya juga gemetar. Trisula emas menembus lengan kiri Xiao Hong, dan darah mengalir di tepi tajam trisula. Pada saat ini, kedua lengan Xiao Hong berlumuran darah yang terus menetes, tangan kirinya, khususnya, telah tertusuk oleh bilah tajam trisula, dan dia tidak bisa lagi bergerak. Tepat pada saat ini, gaun putih Xiao Hong berangsur-angsur berubah menjadi hitam, dan bunga merahnya yang cerah berubah menjadi putih mematikan, api yang memenuhi langit juga berubah menjadi hitam, dan berhala Dharma Iblis sejati perlahan muncul di belakangnya. Mata iblis sejati raksasa itu membelalak karena marah, ia mengangkat tangannya, mengeluarkan golok tulang agama, dan menebas ke udara. Seluruh tubuh monster itu bergetar, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut, ia melolong dan mengguncang Xiao Hong sebelum terbang kembali. Ledakan, agama meleset, tetapi aura pedang membelah tanah dan mengunci monster itu. Monster itu akhirnya tidak bisa mundur, ia melambaikan tangannya dan meninju ke depan. Ledakan. Energi pedang hancur oleh pukulan, tetapi monster itu juga terguncang, itu mundur beberapa langkah lagi, tubuhnya terhuyung-huyung. Agak sulit bagi yang mulia surgawi, ayo menyerang bersama. Mata dingin Mu Zuang berkedip saat dia bergabung dalam pertempuran dan menyerang monster itu. Ku Hongyan juga menyerang ke depan dengan pedangnya. Pada saat ini, cacing perak mengepakkan sayapnya dan terbang lagi, seperti cahaya perak, itu enak dipandang, tetapi itu berakibat fatal. Kepanikan melintas di wajah Wan Yiqian dan yang lainnya, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan berjuang untuk hidup mereka. Sebagian besar burung mati, dan hanya beberapa binatang buas yang tersisa, yang dengan gila-gilaan meraung dan menyerang orang-orang. Pada saat ini, sinar cahaya scarlet melesat dari ruang bawah tanah tempat semua orang berada, itu mendarat di gunung dan berubah menjadi sosok Yi. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit, manik-manik darah tampaknya ada di dekatnya, tetapi ketika dia menyapu indera ilahinya melintasi radius 10.000 kaki, dia tidak menemukan jejak Yun Xiao. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit seperti hujan meteor, mereka muncul di depan puncak gunung dalam sekejap. Ekspresi Mo berubah drastis, ada ratusan orang yang jatuh di depannya, dan mereka semua adalah ahli manusia. Selain penguasa tebing parit alami, Nan Qiuyu, ada juga sejumlah besar ahli domain suci, yang sebagian besar dia temui di 5 gunung awan. Panji klan iblis abu-abu, murid Gongyang Zengqi berkontraksi, dan indera ilahinya terkunci padanya. Orang-orang di wilayah suci semuanya terkejut dan marah, mereka menyebar dengan desakan dan mengelilingi seluruh gunung, ratusan indera ilahi jatuh pada Yi. Di wilayah suci, lelaki tua sombong yang memegang tongkat besi tampak terkejut, dia sepertinya tidak tertarik pada Yi dan hanya melihat pemuda di belakangnya. Mata pemuda itu juga berkedip, emosi lelaki tua itu tampaknya sedikit stabil setelah menatapnya, tetapi matanya masih penuh dengan pikiran. Wasit menyilangkan tangannya dan berdiri di puncak gunung, dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu hari ini, mari kita berpisah. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, dan jangan memprovokasi aku." Mata Gongyang Zengqi memancarkan cahaya dingin saat dia tertawa, "Apakah menurutmu kamu bisa memutuskan apakah akan bertarung atau tidak?" Wasit tidak takut sama sekali,
dan sudut mulutnya meringkuk mengejek. Dia telah menghisap darah puluhan ribu orang dalam pertempuran 5 gunung awan dan memasuki alam ilahi ekstrim kosong. Hampir tidak ada seorang pun di langit ini yang bisa memaksanya untuk tinggal. Anda dapat memutuskan apakah akan bertarung atau tidak, tetapi hidup dan mati, kemenangan atau kekalahan, bukanlah sesuatu yang dapat Anda putuskan. Gongyang Zengqi, apakah kamu benar-benar akan menumpahkan darahmu di sini? Apakah Anda pikir Anda adalah Kaisar Iblis? Tubuh Gongyang Zengqi dipenuhi dengan niat membunuh, kelima jarinya mengepal dan tombak perang muncul di tangannya, yang dia tunjuk ke wasit. Pada saat ini, manusia memiliki keunggulan absolut, bahkan jika kemampuan ilahi pihak lain menantang surga, dia masih akan mati di sini. Itu hanya masalah harga yang harus dia bayar. Murid mau menyusut dan meledak dengan permusuhan, dia selalu menganggap dirinya seorang Kaisar Iblis, dan sekarang dia telah memperoleh seni suci Iblis Buddha. Dia bahkan yakin bahwa itu dia bisa menjadi iblis besar yang tak tertandingi yang akan mengejutkan dunia. Setelah Gongyang Zengqi mengatakan itu, niat membunuhnya segera terangsang. Ki iblis tiba-tiba meledak dari puncak gunung dan bergetar ke segala arah. Seluruh puncak gunung bergetar. Berhenti, stop. Nan Qiuyu segera menghentikan mereka. Disinilah menara alat berat bersembunyi. Jika kamu bertarung, aku tidak peduli jika kamu mati atau membuang waktu, tetapi jika menara alat berat terpengaruh, saya tidak akan sopan. Tuan, Anda dapat bergabung dengan kami untuk mengalahkan iblis ini. Dengan begitu, korban dan kehilangan waktu akan diminimalkan, kata Gongyang Zeng. Wajah Nan Qiuyu dingin saat dia berkata dengan tidak sopan, karena lautan parit alami adalah sekte tersembunyi, mereka tidak akan pernah ikut campur dalam perselisihan benua. Apakah itu dengan umat manusia atau ras asing? Saya masih menyarankan Tuan Gongyang bahwa jika Anda memiliki dendam pribadi, Anda dapat menyelesaikannya setelah surga Langya ditutup. Gongyang Zengqi agak tidak senang dan mendengus. Saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menyerang orang yang sendirian ini setelah meninggalkan surga Langya. Nan Qiuyu menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh, terserah Anda, tuanku, saya tidak tertarik untuk terlibat. Saya harap Anda dapat menggunakan gusiling dan menyerahkan sisanya kepada Anda. Gongyang Zengqi melambaikan tombak panjangnya dan meletakkannya di depannya. Dia berkata, kita sudah menunggu begitu lama, tidak bisakah kita menunggu sedikit lebih lama? Dia tidak menunggu jawaban Nan Qiuyu dan menyerang Moku dengan tombaknya. Semua prajurit wilayah suci segera bergerak, mengelilingi wasit dan menyerang. Ledakan. Gunung itu segera runtuh. Yi menyulap mantra dengan kedua tangan dan cahaya darah mengelilingi tubuhnya, memblokir semua serangan. Nan Qiuyu sangat frustrasi, dia mundur 1000 kaki jauhnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menyaksikan mereka bertarung dengan dingin. Orang-orang dari sekte tersembunyi juga mundur. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan dari 5 gunung awan. Tombak panjang Gongyang Zengqi menyapu, menebas cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya. Mo merasa tertekan, meskipun tombak itu tidak bisa menyakitinya. Senjatanya, pedang bermata 2 skala kuno, telah ditukar oleh Wu Dacheng. Dia hanya bisa bertarung dengan tangan kosong. Angin tinjunya sangat kuat saat menghantam tombak, terus-menerus membelokkan serangan. Adapun yang lain, sulit bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sengit antara keduanya. Mereka hanya bisa mengelilingi mereka berdua, mencari kesempatan untuk menyerang. Nan Qiuyu, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, berkata dengan sedih, jangan khawatir tentang mereka, mari kita lanjutkan mencari menara alat berat, seharusnya di dekatnya. Yu Qinfei, tetua tebing parit alami, menunjuk ke medan di bawah dan bertanya, Kun Sovereign, lihat medan di bawah, ini seperti ombak naik dan turun yang mengelilingi puncak gunung itu, sepertinya agak aneh. Nan Qiuyu membelai janggutnya dan melihat ke bawah, aku juga telah menemukan ini sejak lama, itulah sebabnya aku tidak suka mereka bertarung di sini, tanah ini agak aneh, dan saya tidak dapat menggunakan indera ilahi saya untuk menjelajahinya. Selain itu, peta 4 roh menunjukkan bahwa tidak ada gunung di daerah ini, jadi bagaimana mungkin ada gunung di sini? Nan Qiuyu menunjuk ke depan, gunung itu hampir sepenuhnya runtuh di bawah serangan Gongyang Zengqi dan yang lainnya, dan semua jenis Gengqi mengguncang bumi dan pegunungan. Tiba-tiba, dengan ledakan, seluruh tanah runtuh, seolah-olah ada ruang hampa di bawah, sebagian besar tanah runtuh ratusan kaki.
Ledakan, pecahan batu dan tanah memenuhi langit saat Nan Qiuyu berseru, "Berhenti, ada sesuatu yang tidak normal." Dia takut menara alat berat akan muncul dan terpengaruh oleh pertempuran. Gongyang Zengqi dan yang lainnya juga terkejut, mereka buru-buru berhenti dan mundur. Kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak dari lubang yang dalam, dan beberapa berkas cahaya melesat ke langit. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, dan mereka dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk mundur. Tuan Muda Yun Xiao, Nan Qiuyu, yang telah mengamati situasi di bawah dengan cermat, segera melihat orang-orang di bawah dan berseru. Pada saat ini, monster logam itu terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ku Hongyan, Xiao Hong, Mu Zuang, dan yang lainnya. Meskipun itu 1 lawan 3, itu tidak dirugikan. Prajurit lainnya masih berusaha keras untuk membunuh cacing perak, mereka berada dalam pertempuran yang sulit, dan salah satu tetua keluarga Mu dimakan oleh cacing perak. Situasinya jelas bagi orang-orang di langit, dan mereka semua terkejut, siapa pria metal aneh itu. Pada saat yang sama, Yun Xiao juga melihat ratusan orang, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan menghela nafas lega. Jika tidak ada bala bantuan, dia harus menggunakan formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi untuk menekan monster logam. 6 Ding dan 6 Jia adalah kartu truf terbesarnya saat ini, tetapi item ini berasal dari keluarga Mu, dengan kehadiran tuan dan tetua keluarga Mu, itu pasti akan menyebabkan masalah tanpa akhir begitu muncul. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Mu, hubungan mereka masih cukup baik, dia tidak ingin menjadi bermusuhan karena masalah ini. Ini Li Yun Xiao. Wajah Yin Hui menjadi pucat ketika dia melihat mereka, tetapi dia menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Hong dan Jing Qi, matanya dipenuhi dengan sukacita. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Yun Xiao terluka parah dengan penglihatannya, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. "Nyonya Nan Qiuyu, turunkan monster ini." Yun Xiao segera berteriak, ini terkait dengan menara harta karun. Orang-orang dari tebing parit alami dan alam Sein semuanya gemetar, dan mereka menunduk dengan kaget, mereka berpikir bahwa keempat roh itu tersembunyi dengan sangat baik sehingga hanya mereka yang tahu di mana mereka berada, tetapi seseorang telah menemukan mereka sebelum mereka. Meskipun monster logam itu telah memberinya kejutan besar, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana Tuan Muda Yun Xiao tahu tentang menara alat berat dan menemukan tempat ini. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya, lalu berkata, "Aku mendapatkan peta secara kebetulan, lokasi menara alat berat ditandai di atasnya, dan aku datang ke sini." Orang-orang dari tebing parit alami dan alam Sein semuanya tertegun untuk sementara waktu, seolah-olah mereka tidak bisa menerima jawaban ini. Namun, situasinya mendesak, dan mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Nan Qiuyu memerintahkan, "Kalahkan monster itu." Dia berteleportasi ke bawah juga, dan kelima jarinya mengepal menjadi telapak tangan saat dia menamparkan monster itu. Orang-orang dari tempat kudus berdiri di udara dan tidak bergerak, mereka hanya melihat orang-orang di lapangan dan mulai menghitung di dalam hati mereka. Mereka tidak khawatir monster logam itu akan melarikan diri, lebih dari 1/4 ahli dunia berkumpul di sini, jika monster logam itu melarikan diri, itu akan menjadi bencana yang nyata. Tiba-tiba, jantung Yun Xiao berdetak kencang, dia mendongak dan melakukan kontak mata dengan pemuda di belakang lelaki tua dengan kruk besi itu, pemuda itu kebetulan menatapnya juga, dan keduanya tampak tercengang dan terkejut. Pemuda itu saling memandang dan kemudian mengalihkan pandangannya ke monster logam dan Xiao Hong di medan perang, pupil matanya menyusut dan memancarkan cahaya redup. Yun Xiao segera mengerti bahwa pemuda itu adalah Di Jia, adapun mengapa dia bersama orang-orang di zona suci, dia tidak bisa menebak. Namun, terakhir kali mereka berpisah di kota Dingtian, Di Jia telah merasakan bahwa itu avatar Master Iblis terakhir berada di wilayah suci, jadi dia pergi ke wilayah suci sendirian, apakah dia sudah berhasil? Dari tatapan yang mereka tukarkan barusan, dia bisa merasakan kekuatan iblis yang murni dan luas, avatar Master Iblis kemungkinan besar ada di tangannya. Tidak butuh terlalu banyak orang untuk menyerang monster logam itu, sekelompok besar prajurit kuat dari lautan parit alami terbang turun dan mulai membunuh cacing perak itu, membebaskan Wan Yiqian dan keluarga Mu. "Mati!" Dia tiba-tiba berteriak. Pada titik tertentu, Yin Hui telah muncul di samping Yun Xiao, memadatkan energinya dengan kedua telapak tangan, dan tiba-tiba membantingnya.
Munculnya tebing parit alami dan alam domain Sein telah membuat semua orang menghela nafas lega, mereka tidak memperhatikan gerakan Yin Hui, tetapi ketika mereka merasa ada yang tidak beres, mereka semua gemetar kaget. Suamiku, Fei ini adalah yang paling dekat dengan Yun Xiao, dan pada saat dia memperhatikannya, telapak tangannya telah mengenai dada Yun Xiao, pikirannya menjadi kosong, dan dia berteriak gila saat dia bergegas maju. Ledakan. Tubuh Yun Xiao meledak berkeping-keping, dan darah memenuhi langit. Seluruh tubuh semua orang bergetar, dan mereka benar-benar tercengang. Hahaha. Mata Yin Hui berbinar, dan dia tidak bisa menahan tawa liar, namun, dia terluka parah dan belum sepenuhnya pulih, jadi dia terus batuk karena tertawa, dan darah merembes keluar. Hahaha. Semua sunyi, dan langit dipenuhi dengan tawa liarnya. Setelah tertawa sebentar, Yin Hui tiba-tiba berhenti, dia samar-samar merasa ada yang tidak beres karena terlalu sunyi, selain tawanya, tidak ada suara lain, itu sangat sunyi sehingga menakutkan. Dia tiba-tiba menghirup napas dingin dan berkata dengan ngeri, sebuah ilusi. Ledakan. Dia merasakan sakit di dadanya sebelum meledak, sebuah pedang putih menusuk, dan ada api redup di pedangnya, itu membakarnya dalam kesakitan yang luar biasa, seolah-olah jiwanya juga terbakar. Li Yun Xiao, apa yang kamu lakukan? Adegan di depannya berangsur-angsur beriak dan mengungkapkan pemandangan sebenarnya, baru saat itulah dia mendengar suara itu, tidak jauh dari situ, Nan Qiuyu dan yang lainnya masih bertarung dengan monster logam itu. Li Yun Xiao, kamu membunuh seorang pria dari aliansi langit. Jingqi bergegas dan memelototinya dengan marah, dia memarahi, bukankah kamu dan Yang Mulia Surgawi setuju untuk mengubur kapak? Yin Hui membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa, biarlah masa lalu menjadi masa lalu, hatinya pahit dan tidak berdaya, seolah-olah dia merasa bahwa dia idiot. Desir, Yun Xiao perlahan mencabut pedangnya, wajahnya pucat, dahinya berlumuran keringat, dan matanya berkedip. Dia baru saja terluka oleh monster logam, dan setelah pulih beberapa saat, dia dengan paksa mengaktifkan teknik garis keturunan matanya lagi, menyebabkan kondisi tubuhnya kembali ke keadaan yang lebih rendah. Jika Yin Hui tidak juga terluka parah, dia mungkin tidak bisa menggunakan teknik mata dengan tergesa-gesa. Kamu masih menyelinap menyerangku setelah melepaskan masa lalu. Saya tidak ingin menjelaskan kepada Anda para pelawak, jika Anda tidak setuju, Anda juga bisa melakukannya. Dengan ekspresi membunuh di wajahnya, Yun Xiao menyingkirkan pedang dan menutup matanya lagi untuk mengatur pernapasannya. Yin Hui menyaksikan ujung pedang ditarik keluar dari dadanya, darah terus menyembur keluar, dan lukanya terbakar oleh api tanpa nama, dia kesakitan dan takut. Dia tahu betapa kuatnya api itu, tetapi dia tidak bisa berteriak, tubuhnya terus gemetar, dan ketika dia mendengar kata-kata Yun Xiao, dia mengeluarkan, dan jatuh ke depan ke tanah, dia benar-benar menyerah untuk melawan, merasa bahwa dia telah meninggal karena kematian yang tidak adil. Iblis es Heart Flame segera menyala, langsung membakar tubuh Yin Hui menjadi abu. Wajah Jingqi tidak sedap dipandang, dia secara alami tidak ingin menyerang Yun Xiao demi Yin Hui yang mati, meskipun Yun Xiao tampaknya dikalahkan dalam satu pukulan, ada terlalu banyak orang di sini, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Segera, semua binatang buas itu terbunuh, dan lebih dari setengah cacing perak mati atau terluka, jumlah mereka masih menurun. Manusia logam itu belum dikalahkan, tetapi itu bukan lagi tandingan musuh, itu telah dipukul berkali-kali, tetapi tubuhnya kuat dan tidak terluka. Semua orang merasa itu aneh, mungkin monster ini tidak bisa terluka sejak awal. Tiba-tiba, suara seorang wanita bisa terdengar, dia menghela nafas dan berkata, "Mengapa kamu masih melawan? Saatnya membuka dunia kehidupan abadi." Suara wanita itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang menoleh, tidak tahu kapan dia muncul. Ku Hongyan dan yang lainnya semua terkejut, wanita itu adalah Gu Qingqing. Gongyang Zengqi juga mengenalinya, dia melangkah maju dan berkata, "Apakah kamu benar-benar Nyonya Gu Qingqing?" Begitu dia mengatakan ini, ada lebih banyak kebisingan, hanya pembudidaya kuat yang telah mengalami pertempuran 5 gunung awan yang mengenalnya, orang-orang lainnya baru saja mendengar tentang rahasia Gu Qingqing dan tidak menyangka akan melihatnya secara langsung secepat ini. Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata kepada monster logam itu, "Berhenti, meskipun Anda kuat,
Anda bukan tandingan banyak orang, Dao Surgawi tidak bisa dibalik, jika Anda mengikutinya, Anda masih bisa hidup, jika tidak, jika semua orang menyerangmu bersama-sama, kamu akan mati tanpa keraguan. Monster logam itu sepertinya tergerak, ia menarik telapak tangannya dan terbang beberapa ratus kaki jauhnya, berdiri diam. Semua orang takut dia akan melarikan diri, jadi mereka semua mengelilinginya, sehingga bahkan air pun tidak bisa keluar. Meskipun Ku Hongyan merasa sedikit canggung, karena Gu Qingqing telah turun ke tubuh Luo Yunsang, dia tidak memiliki niat buruk, jadi dia perlahan menerimanya dan bertanya, dari mana asal-usul monster ini? Gu Qingqing tertawa, ini adalah menara alat berat yang Anda cari, itu hanya semangat, apakah Anda tidak mengenalinya? Petik 2. Semua orang tercengang saat mereka melihat monster logam itu, pantas saja tubuhnya begitu keras dan bisa berubah menjadi senjata kapan saja. Gu Qingqing berkata, paviliun buku giok, paviliun harta karun surgawi, dan menara pil kaisar semuanya telah dibuka. Menara alat berat ini adalah segel terakhir untuk membuka dunia abadi, ini juga yang paling sulit, namun, karena semua ahli dari alam seni bela diri surgawi berkumpul di sini, hanya masalah waktu sebelum kita bisa membuka menara ini. Menara itu menatap Gu Qingqing untuk sementara waktu, dan seolah-olah telah mengetahui identitasnya, permusuhan di tubuhnya menghilang, dan menjadi sunyi. Segera setelah itu, cahaya keemasan melintas di pagoda senjata berat, cahaya mengembang tertiup angin dan mekar seperti bunga, itu menutupi beberapa hektar dan terus menyebar. Semua orang terkejut dan dengan hati-hati menjaganya, namun, mereka segera menemukan bahwa cahaya itu tidak memiliki kekuatan membunuh, itu hanya menyebar tanpa henti. Setelah itu, tanah yang khusyuk dan murni muncul di depannya, tanah di bawah kakinya bukan lagi lumpur, melainkan berbagai jalan yang terbuat dari batu bata emas yang memanjang ke segala arah, sebuah istana duduk di depannya, perlahan bersinar. Apakah ini ilusi berkabut? Ratusan orang terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada. Tapi ilusi macam apa yang bisa digunakan di bawah mata ratusan ahli? Tidak ada yang merasa bahwa itu tidak pantas. Ini bukan ilusi, ini adalah tubuh asli dari monster logam, ini adalah bagian dalam menara alat berat. Nan Qiuyu sangat gembira, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bangunan di sekitarnya. Bagian dalam menara alat berat. Semua orang melihat ke kejauhan, ini bukan menara, tapi kota, atau lebih tepatnya, gerbang gunung, itu sangat lebar. Yun Xiao juga membuka matanya dari meditasinya, dan ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia pernah ke paviliun buku giok sebelumnya, dan dengan satu pandangan, dia tahu bahwa ini pasti bagian dalam menara alat berat. Tiba-tiba, sesosok mendarat di tanah, Gu Qingqing mencondongkan tubuh ke telinganya dan berkata, ikuti aku nanti. Yun Xiao sedikit mengangguk. Kerumunan yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi gelisah, mereka terbang menuju gedung-gedung dalam kelompok 3 dan 5, dan segera menghilang di antara mereka. Orang-orang ini semua keluar dari paviliun permata surgawi dan telah merasakan manfaatnya, begitu mereka melihat seseorang bergerak, mereka segera bergegas masuk seperti orang gila. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yun Xiao, Ku Hongyan, dan yang lainnya, Nan Qiuyu juga pergi. Wan Yiqian bahkan tidak menyapa siapapun dan segera bergegas ke gedung. Segera, hanya selusin orang yang tersisa berdiri. Yun Xiao segera merasakan ketegangan di udara, setengah dari tubuh Xiao Hong berlumuran darah, dan berdiri di sana dengan dingin, menatap di Jia tidak jauh. Keduanya sudah lama saling merasakan, mereka saling memandang dengan dingin dan tidak bergerak. Orang tua dengan tongkat besi adalah penguasa alam bunga spiritual, Ren Xifan, penjaga dan segel wilayah suci telah ditundukkan oleh Di Jia, di mata orang luar, Di Jia muncul sebagai murid Ren Xifang, tetapi pada kenyataannya, dia adalah tuannya. Yun Xiao juga kaget, jika kedua pria itu bertarung dan salah satu dari mereka dimakan oleh yang lain, mereka akan berada dalam masalah besar. Kalian berdua, ini bukan tempat yang baik untuk bertarung, mengapa kita tidak menunggu sampai kita keluar dari surga Langya? Dia mencoba menengahi. Sekarang, selain Di Jia, Ren Xifan, Xiao Hong, dan Jingqi, satu-satunya orang yang tersisa adalah anak buah Yun Xiao. Langya surgawi. Di Jia mencibir, matanya berkedip, dia menjilat bibirnya dan berkata, bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Setelah meninggalkan surga Langya, siapa yang tahu kemana dia akan melarikan diri? Li Yun Xiao,
bawa anak buahmu dan masuk untuk mencari harta karun, Anda tidak harus terlibat dalam masalah ini. Inkarnasi Dijia dari pria biasa, ki iblis di tubuhnya melonjak, dan wajahnya tiba-tiba berubah, kembali ke penampilan jahatnya. Ren Xiqian juga gemetar dan menunduk dengan gugup. Aku akan menyerahkan mayat kering padamu, kata Dijia dingin. Ya, jangan khawatir, jawab Ren Qi buru-buru. Yun Xiao menatap Xiao Hong, meskipun setengah dari tubuhnya berlumuran darah, dia masih berdiri di sana dengan dingin dan bangga. Dia berkata dengan suara yang dalam, Dijia, maafkan aku, saya pasti akan mengurus masalah ini. Apa? Dijia sangat marah, Li Yun Xiao, beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Apa kamu gila? Xiao Hong juga sedikit terkejut, dia menoleh dan mengungkapkan ekspresi bingung, tetapi dia dengan cepat mengerti. Yun Xiao tersenyum dan berkata, baru saja, menara alat berat ingin membunuhku, Xiao Hong memblokirnya untukku, sekarang kamu ingin membunuhnya, aku harus membalas budi. Little Red mendengus dan berkata, jangan khawatir tentang itu, dia tidak bisa membunuhku, saya juga dapat mengambil kembali sebagian dari kekuatan saya. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, Anda terluka, Anda bukan tandingannya, jika saya berada di puncak saya mungkin bisa bertarung. Wajah Dijia sangat suram, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Kamu akan membentuk perseteruan hidup dan mati denganku. Yun Xiao tersenyum, tidak ada musuh abadi di dunia, saat itu, aku secara tidak sengaja melepaskanmu dari Gunung Meru, dan aku baik padamu, tapi, kamu mengejarku beberapa kali, tahun itu di Laut Utara, Anda juga membantu saya dan melakukan percakapan yang menyenangkan di kota Dingtian, Anda dapat dianggap telah berubah dari musuh menjadi teman, apakah kamu akan membuat musuh lagi hari ini? Dijia sangat marah karena dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang begitu bagus, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang lainnya adalah semua pembantu Yun Xiao, kekuatan Yi, Gu Qingqing, dan Ku Hongyan saja tidak dapat diprediksi, jika mereka terlibat, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Baiklah, aku akan membiarkannya pergi kali ini di akunmu, tapi setelah meninggalkan surga Langya, Anda tidak dapat ikut campur dalam urusan kami. Orang-orang harus menundukkan kepala ketika mereka berada di bawah atap. Dijia tidak punya pilihan selain menelan penghinaan dan menunjuk ke arah Yun Xiao dengan marah. Yun Xiao tidak memberikan jawaban yang pasti, dia tersenyum dan berkata, mari kita bicara tentang masa depan di masa depan, bertarung sekarang tidak bermanfaat bagi siapapun, jika kita menghancurkan menara ini, itu pasti akan membuat marah massa dan tidak ada yang akan memiliki akhir yang baik, mengapa kita tidak fokus pada apa yang terjadi sekarang dan melihat apa yang terjadi di dunia kekal. Dijia hanya tertarik pada dunia abadi, sekarang dia telah bertemu Xiao Hong, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini, dia mendengus marah dan terbang ke menara senjata berat bersama Ren Simo. Ku Hongyan, Gu Qingqing, dan yang lainnya tidak tahu identitas Dijia, jadi mereka semua terkejut ketika mendengar berita itu. Wajah Xiao Hong juga suram, melihat ke arah Dijia menghilang, dia berkata, dia telah memperoleh kekuatan klon terakhir. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, aku tidak akan membiarkan dia melahapmu. Xiao Hong tertegun sejenak dan sepertinya tersentuh, namun, wajahnya segera menjadi gelap dan dia mencibir, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu tidak akan membantuku melahapnya, kan? Yun Xiao tersenyum dan menatap Xiao Hong, kalian berdua lahir dari tubuh yang sama, tidak bisakah kita berteman dengan bahagia? Mengapa kita harus saling menyakiti? Anda, diam! Xiao Hong berteriak dengan marah dan pergi, seolah-olah dia tidak ingin melihat Yun Xiao lagi. Gu Qingqing berkedip dan tertawa, hehe, menarik, ayo pergi, kekasih kecilku. Orang-orang lainnya sudah memasuki kompleks bangunan dan menghilang. Bagian dalamnya tampak lebih lebar dan lebih besar dari yang bisa dilihatnya, di mana-mana berkilauan dengan cahaya keemasan, dan ada aura logam dingin, begitu dia masuk, dia merasa kedinginan. Gu Qingqing memimpin jalan sendirian, dan segera mereka tiba di aula besar, dia melihat sekeliling dan berkata, ini seharusnya tempatnya. Aula itu dingin dan sunyi, itu tidak jauh berbeda dengan bangunan di sekitarnya, hanya saja sedikit lebih besar, ada ruang terbuka yang luas di depan aula, diaspal dengan logam perak. Adalah artefak mistik terbaik di aula ini.
Tanya Yun Xiao, benarkah artefak mistik terbaik ada di aula ini? Petik 2. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Gu Qingqing tertawa, haha, kamu terlalu banyak berpikir, tidak ada artefak Xuan di aula ini. Apa? Lalu mengapa Anda membawa kami ke sini? Yun Xiao terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gu Qingqing tersenyum dan berkata, meskipun tidak ada senjata tingkat yang mendalam di sini, itu adalah salah satu tempat terpenting di seluruh menara alat berat, pembatasan di dalam adalah kunci untuk membuka dunia abadi, adapun senjata tingkat yang mendalam, Bian, Anda memiliki tablet alam ilahi di tangan Anda, senjata tingkat mendalam apalagi di dunia yang layak untuk dipandangmu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Apa? Yun Xiao tidak senang, saya datang ke surga Langya setelah semua masalah ini, hanya untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Gu Qingqing tertawa, kamu akan mendapatkan beberapa manfaat. Dia berjalan lurus dan menyentuh pintu dengan tangannya, ada 81 paku tembaga di atasnya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Akhirnya, dia meraih salah satu paku tembaga dan menekannya. Gemuruh. Pintu bergemuruh dan bergetar terus-menerus, 81 paku tembaga juga bergetar dan berkedip dengan cahaya, membentuk berbagai pola. Gu Qingqing menyaksikan sambil tersenyum, seolah-olah dia telah merencanakan segalanya. Tiba-tiba, senyumnya membeku, dia tercengang ketika dia melihat rune yang dibentuk oleh paku tembaga, kemudian, dia berteriak dengan khawatir, tidak baik, dan melarikan diri. Namun, segel di pintu berkedip dan segera menembakkan sinar cahaya keemasan, yang menebas tubuhnya. Gu Qingqing terkejut dan marah, dia menemukan bahwa dia terkunci oleh cahaya keemasan dan tidak punya cara untuk melarikan diri, dia segera berbalik dan memukulnya dengan telapak tangannya. Ledakan, cahaya keemasan menembus kekuatan telapak tangannya, dan lubang berdarah muncul di punggung tangannya, dia jatuh dari langit. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya, namun, dia tidak peduli dengan luka di tangannya, dia melihat ke pintu besi dengan kaget, matanya dipenuhi dengan keraguan. Yun Xiao juga tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi, jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Gu Qingqing tertegun sejenak, lalu melihat telapak tangannya, meskipun telah ditusuk, itu adalah cedera kecil, untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan melarikan diri dalam sekejap, memberinya waktu untuk menyalurkan kekuatan dan serangannya. Jika reaksinya lebih lambat, tubuhnya akan hancur. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan tubuh ini, jika itu dihancurkan, biarlah, tapi sekarang, tubuh ini berhubungan langsung dengan hubungannya dengan Yun Xiao, dan bahkan dengan istana Shen Xiao, jadi dia harus berhati-hati. Setelah mengobati luka di telapak tangannya, dia berkata, saya juga ingin tahu apa yang terjadi. Yun Xiao mendengus dan berkata, kamu keluar dari alam kehidupan abadi. Bagaimana situasi di dalam? Ku Hongyan dan yang lainnya segera mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan, bagaimanapun, dunia abadi adalah rahasia besar dan telah sangat misterius selama beberapa generasi, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan hanya ada desas-desus bahwa itu terkait dengan memasuki keadaan saleh. Gu Qingqing berpikir sejenak, dan sepertinya ragu-ragu apakah akan mengatakannya atau tidak, setelah beberapa kali berpikir, dia berkata, ini tidak semenakjubkan yang dikatakan rumor, itu hanya ruang tertutup. Karena ini adalah ruang tertutup, Yun Xiao melanjutkan, bagaimana kamu bisa keluar? Bisakah seseorang benar-benar menjadi dewa di dalam? Gu Qingqing menatapnya dan menghela nafas, kurasa menjadi dewa itu benar, tapi aku tidak bisa meninggalkan dunia abadi, jika tidak, kekuatan negara saleh akan segera hilang, lagi pula, dunia luar tidak dapat merasakan aturan 10 arah, jadi sulit untuk melanjutkan. Sulit untuk melanjutkan. Yun Xiao mengerutkan kening, meskipun tidak ada aturan 10 arah di dunia luar, setelah melangkah ke alam abadi sejati, energi spiritual di tubuhnya dapat berjalan bebas dan tumbuh tanpa akhir, dan dia dapat langsung menyerap ki roh dan energi primordial untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Kamu benar-benar menjadi Tuhan, bukan? Gu Qingqing menatapnya dan tersenyum pahit. Yun Xiao mengangguk tanpa menyangkalnya. Wasit, Buzi, dan dua lainnya terkejut, meskipun mereka memiliki beberapa spekulasi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak terkejut ketika mereka melihat Yun Xiao mengakuinya. Gu Qingqing juga sama, wajahnya menjadi pucat, dan matanya dipenuhi
Dengan emosi yang rumit, mungkinkah tanah iblis yang tersegel telah dibuka? Gumamnya pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Tanpa mengubah ekspresinya, Yun Xiao bertanya ragu-ragu, kamu juga tahu tentang tempat penyegelan iblis? Gu Qingqing mendengus sedih, jika kamu mengetahuinya, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dua klon Raja Iblis baru saja ada di sini, dan dengan perubahan Dao Surgawi yang jumlahnya, tidak mengherankan jika Mopu muncul. Lalu mengapa kamu begitu terkejut ketika aku menjadi abadi? Yun Xiao tertawa. Gu Qingqing memelototinya dan mendengus, aku hanya tertekan, namun, karena jalan surga telah berubah, dan menurut spekulasi orang itu, aturan 10 penjuru akan kembali ke alam seni bela diri surga, tidak mengherankan jika siapapun bisa menjadi dewa. Siapa orang itu? Yun Xiao terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, seseorang benar-benar bisa menyimpulkannya. Hehe, aku akan membawamu menemui orang itu sekarang, inilah manfaat yang saya katakan kepada Anda. Gu Qingqing tertawa dan sengaja membuatnya tegang. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, apakah itu berarti pria itu juga berada di alam kehidupan abadi? Anda belum menjawab saya, karena dunia kekal dimeteraikan, bagaimana Anda masuk dan keluar? Juga, apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa kamu telah menjadi Tuhan? Gu Qingqing menjawab, saya dapat menjawab ketiga pertanyaan Anda. Pertama, pria itu memang berada di dunia kekal. Kedua, saya juga masuk melalui paviliun buku giok saat itu, tetapi jika tubuh utama saya pergi, saya akan terpengaruh oleh alam seni bela diri surgawi, tubuhku tidak tahan, dan aku akan menua dengan cepat, bahkan mungkin aku akan mati, jadi, aku tidak punya pilihan selain menggunakan gumpalan jiwa ilahiku untuk memasuki tubuh gadis kecil ini. Dia menatap Yun Xiao dengan aneh dan berkata, keturunan keluarga Ye di tablet alam ilahimu juga dirasuki oleh jiwa ilahi Ye nantian, kan? Petik 2. Yun Xiao sedikit terkejut, dia sudah menebaknya sejak lama, tetapi dia tidak menyangka Gu Qingqing juga menemukannya. Gu Qingqing melanjutkan, adapun menjadi dewa di dunia abadi, kita harus mulai dari struktur dunia abadi, seluruh surga langya sebenarnya adalah sarang Phoenix surgawi kuno. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkan banyak ekspresi, hanya Fei Ni yang tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat, seolah-olah dia bisa merasakan darahnya menjadi hangat. Gu Qingqing telah melihat melalui kekuatan garis keturunannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fei Ni beberapa kali lagi sebelum melanjutkan, dunia abadi terletak di sarang Phoenix surgawi, bulu Phoenix surgawi yang paling berharga mengandung sebagian besar kekuatan Phoenix surgawi untuk menciptakan dunianya sendiri, ini memungkinkan orang-orang di dalam untuk memasuki keadaan abadi dan mempertahankan kehidupan dan tubuh mereka dengan semua jenis kekuatan ilahi yang besar. Saya mengerti. Apa yang disebut kekuatan keadaan abadi harus dipertahankan oleh kekuatan Phoenix surgawi, kata Yun Xiao, itu sebabnya sulit untuk pergi. Gu Qingqing mengangguk, itu benar, ini juga merupakan cara bagi para ahli yang tak tertandingi untuk bertahan hidup setelah hilangnya 10 aturan, namun, selama bertahun-tahun, meskipun dunia abadi benar-benar tertutup oleh kekuatan 4 segel roh, melemahnya kekuatan Phoenix surgawi sulit dihentikan, ini hal yang baik bahwa kita telah menunggu hari ketika 10 aturan dunia akan kembali. Tubuhnya gemetar tanpa disadari, lagi pula, sudah bertahun-tahun, dan sulit untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini dengan kegembiraan. Berapa banyak orang yang ada di dunia kekal? Yun Xiao bertanya sambil berpikir. Gu Qingqing berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, ruang di dalamnya tidak besar, tapi juga tidak kecil, setiap orang memiliki domain masing-masing dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, omong-omong, bagian dalamnya dipenuhi dengan aura yang mematikan, karena berlalunya waktu yang lama, satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup seseorang adalah dengan tidur, bahkan tubuh asliku tidur di dalam. Yun Xiao ingat Bei Jinghong, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah dia dibawa ke tablet alam ilahi oleh Ling Wudi. Meskipun dia bisa merasakan segala sesuatu di dalam monumen selama yang dia mau, dia harus menghormati wilayah yang telah ditandai oleh seruling Lingmu dan tidak pernah mengintip ke dalamnya. Bisakah saya memahaminya sebagai mengatakan bahwa begitu dunia abadi dibuka, akan ada banyak orang yang telah meninggal? Fei Ni tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Gu Qingqing terkikik dan mengedipkan matanya sambil bercanda, apakah aku menghitung?
Yun Xiao memelototinya dan berkata, "Nenek, bagaimana menurutmu?" Bersambung.